Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam Guik. Hari ini kita akan membahas mengenai saham JIHD, Jakarta International Hotel Development. Saham ini menjadi menarik kenapa? Karena sebelumnya di menjelang akhir Oktober ini harganya masih di sini ya, dan pergerakannya juga sempit. Ini sudah berlangsung cukup lama sekali. Nanti kita lihat di eh, chart saya. Ini chartnya, bukan chart saya, chartnya sekuritas. Dan kemudian dia disuspend di sekitar sini. Ini suspend dilepas, otomatis dia turun dan sekarang naik lagi. Apakah ini masih ada potensi atau tidak? Kita akan lihat eh, di beritanya. Ini adalah beritanya. Kalau kita lihat beritanya di sini, hari ini harganya di 1395 ya. Ini hari Minggu. Kemudian di 31 Oktober waktu laporan keuangan Q3 muncul itu harganya sudah di 760. Kemudian eh, di sebelumnya ini harganya sekitar 300 sampai rentangnya antara 300-an, harganya 300 lebih sedikit. Jadi saham ini memang relatif datar saja. Oke, kita ke indikator lainnya. Kita ke struktur modalnya. Nah, ini adalah grafik struktur modal antara 2020 Januari sampai 2024. Ini adalah per kuartal ya. Yang merah ini adalah total aset, yang biru ini modal bersih atau ekuitas, yang kuning ini liabilitas atau utang, yang ungu ini aset tetap, dan yang kuning ini adalah eh, pendapatan utama atau revenue atau total salesnya gitu ya. Dari keempatnya ini bisa kita lihat bahwa pergerakannya bisa dikatakan stagnan. Itu sebabnya harga sahamnya datar. Tapi perhatikan ya, bahwa dari sini sampai sini datar cenderung turun. Padahal kalau kita lihat dari price book value-nya, sekarang pun harga di sini nih ya, ini masih 66%, belum ada 100% price book value-nya. Jadi memang ini saham sudah cukup under value cukup lama. Kalau kita lihat hmm, return on assetnya emang tipis sekali ya. Return on assetnya bisa dibilang tipis, hanya 1,6%. Tapi perhatikan, setelah harganya tinggi pun earning to price-nya masih 9,9%. Jadi ini memang saham under value. Dan kita lihat juga operating profit margin-nya memang ada ke yang merah ini ya. Ada perbaikan, cenderung naik gitu. Kita lihat juga yang kuning ini gross marginnya rata. Jadi ini perusahaan perhotelan. Jadi sebetulnya dari tahun ke tahun ya nggak akan banyak berubah gitu. Mengapa dia dapat sentimen positif, itu yang akan kita bahas di sini. Kalau kita lihat di sini, ini laba ruginya juga sama saja, tapi perhatikan di sini. Pendapatan utamanya cenderung naik. Jadi ini hanya sebuah trigger saja karena sebelumnya di sini ini adalah masa Covid ya, dan ini sudah recovery. Sudah recovery cukup lama tapi sahamnya masih cukup negatif. Kenapa ini naik? Ya, salah satu sebabnya adalah saham ini dikendalikan oleh Tommy Winata dan Aguan atau eh, siapa? Agung Kusuma itu, Agung Sedayu Group. Dan waktu Pak Prabowo ke China,
Tommy Winata itu salah satu pengusaha yang ikut. Otomatis kita tahu bahwa di Indonesia ini eh, antara bisnis dan political connection itu dekat sekali. Jadi ini seperti terkonfirmasi bahwa bisnis ini cukup aman setelah sebelumnya banyak isu-isu yang nggak bagus. Dan itu sebabnya kalau saya kasih target harganya, ini adalah masa suspend. Ini adalah bottom line setelah suspend dan sekarang harganya di sini. Menurut perhitungan di komputer saya, harga moderatnya, target moderatnya itu ada di 1.600 sampai 1.700. Target spekulatifnya itu ada di harga 2.000 sampai 2.100. Oke, demikian review saham saya. Semoga banyak membantu Anda dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya semua terserah dan tergantung dengan keputusan Anda sendiri. Ini adalah analisa ini sudah berdasarkan fundamental, sudah berdasarkan berita, dan sudah berdasarkan teknikal lainnya. Oke, thank you. See you next time. Salam dari saya, Saham Gue.